Haleluya. Shalom. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang maha baik telah berkorban menebus dosa kita. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman Allah, sebagaimana tata gereja mengamanatkan, mari kita akan di dalam perayaan-perayaan tertentu untuk membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Ada dua versi yang lengkap dan versi yang singkat. Versi yang singkat dibuat belakangan ini oleh BPP, Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia, untuk bisa membantu mempersingkat waktu di dalam pembacaan dalam gereja untuk pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Nah, mari jemaat, untuk itu saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan semua akan membaca dan mengikutinya ya. Nanti saya bacakan dan Bapak Ibu mengulang lagi ya. Kita resapi kata-katanya karena ini pengakuan iman. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh. Kerajaan 1000 tahun. Hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan kembali duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sehubungan dengan Jumat Agung, perayaan di mana Tuhan berkorban bagi kita sekalian, saya membawakan sebuah tema hari ini, teguh menghadapi tantangan. Teguh menghadapi tantangan. Di dalam perjalanan kehidupan Yesus sebagai manusia, tentu bukanlah perjalanan yang mudah. Sejarah mencatat cerita kisah tentang perjalanan Yesus yang singkat, 33,5 tahun. Dan bagi para pembaca, kita sekalian yang tahu cerita itu, bukanlah cerita yang mudah untuk dapat dimengerti. Jika kita coba belajar untuk menyelami situasi keadaan yang dihadapi Yesus pada waktu lampau, maka kita akan mengerti ada tantangan yang dihadapi Yesus. Nah, kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46. Kita akan membaca bergantian. Saya membaca ayat ganjil, jemaat membaca ayat genap secara serempak. Firman Allah berkata demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa
ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Jumat Agung yang kita peringati sebagai pengingat akan penderitaan, tantangan, sengsara yang dihadapi Yesus semasa kehidupannya. Walau waktu hidupnya tidak lama, tidak seperti kebanyakan orang mencapai usia sampai 80 atau 70 tahun setidaknya, tetapi dalam waktu yang singkat, Yesus menghadapi perjalanan kehidupan yang penuh dengan misi penyelamatan. Dan itu tidaklah mudah karena berbagai tantangan-tantangan yang harus Yesus hadapi dan jalani. Sampai pada akhirnya ia mampu untuk menyerahkan hidupnya dan berada tergantung di kayu salib. Kenapa dia harus tergantung di kayu salib? Karena disitulah lambang tentang kutukan. Orang-orang yang memang mati digantung di kayu salib sebagai lambang dia dikutuk. Dan Yesus menerima kutukan itu bagi kita sekalian. Nah, Yesus tekun dalam menghadapi semua hal itu. Dia memiliki keteguhan hati meskipun tantangan besar harus dia hadapi. Dan pagi ini mari kita coba merenungkan teladan apa yang ditinggalkan Yesus yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Dari konteks bacaan kita. Menghadapi situasi yang tidak mudah dalam hidup Yesus, maka hal yang pertama kita belajar dari perjalanan hidup Yesus, dia pergi ke Getsemani. Tadi dalam drama sudah ditampilkan sekilas bagaimana konteks perjalanan penderitaan Yesus sampai kepada dia disalibkan. Persoalannya di sini kita bisa lihat bahwa hal yang pertama, di dalam kebanyakan orang menghadapi tantangan, banyak orang mudah menyerah. Bahkan setelah dia tahu ada begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi, mungkin dia belum mencobanya sudah menyerah duluan. Menyerah sebelum berperang. Kebanyakan orang bersikap demikian. Tetapi yang kita pelajari di Jumat Agung ini bahwa Yesus, dia sudah tahu bahwa destiny, tujuan hidupnya itu sebagaimana yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Jadi persoalan yang akan sangat mudah buat orang ketika dia tahu perjalanan hidupnya akan menyenangkan. Dia akan gigih, dia akan giat, dia akan bergairah. Tapi kalau dia
tahu bahwa pada akhir destininya itu, tujuan hidupnya itu justru menyerahkan nyawanya, mati menjadi tebusan buat kita sekalian. Ini perjalanan akan semakin berat secara batiniah. Kalau seandainya saudara mengerti dan tahu bahwa tujuan kehidupan kita pada akhir ujungnya itu adalah untuk mati, dan matinya bukan karena salah kita, matinya karena salah orang lain yang berbuat dan bersikap tidak wajar terhadap kita, itu tentunya hal yang bertentangan sekali dalam batin. Saya coba belajar berempati dan menyelami hal ini sehingga tidak mudah untuk begitu saja membaca Alkitab. Nah, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sudah kita ketahui, aku datang bukan untuk dilayani. Artinya aku sudah tahu, aku tidak akan menikmati hidup ini. Saya tidak akan memanjakan hidup ini, saya tidak akan menjadi orang yang berharap untuk diperlakukan sangat begitu luar biasanya untuk menikmati kehidupan ini. Tetapi sebaliknya, aku datang untuk melayani. Melayani itu melakukan segala sesuatu yang bisa dia lakukan. Artinya mendedikasikan hidupnya, mengabdikan hidupnya untuk sebuah tujuan yang ditetapkan baginya. Kebanyakan orang tidak memahami tujuan hidup di akhirnya. Destiny hidupnya, tujuan akhirnya dari hidup kita masing-masing. Mengapa Tuhan memberi saya hidup hingga hari ini? Kenapa saya dilahirkan di keluarga ini? Kenapa saya ada sampai sekarang ini di antara berbagai tantangan-tantangan yang terjadi? Nah, mengerti tujuan hidup akan lebih mudah kita membawa hidup. Tetapi konteks Yesus di sini, dia ngerti tujuan hidupnya, tetapi tujuan hidupnya itu begitu berat. Namun sekalipun seperti itu, Yesus tidak mudah menyerah. Dia tidak berusaha untuk meninggalkan apa yang kelak akan dia harus hadapi. Dia tidak berusaha untuk menghindarinya. Tetapi dia maju berjalan terus. Dikatakan Alkitab dari ayat yang tadi kita baca, ayat 39, Yesus tetap pergi seperti biasanya. Dia pergi ke Bukit Zaitun. Mount Olive. Di mana banyak kalau masa sekarang, kalau kita pergi ke sana orang-orang akan berdagang menjual minyak zaitun. Minyak zaitun bisa dipakai untuk mengurapi. Dari ketinggian bisa dilihat berbagai gunung yang ada. Dan Yesus bisa melihat kelak bagaimana yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dia tidak lari dari sebuah kenyataan yang harus dihadapi, tetapi dia akan terus berjalan maju menjalaninya. Nah, di depan kehidupan kita masing-masing berbeda tentunya tantangan yang kita jalani dan hadapi ya. Tetapi apapun tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini, yuk hari ini merenung belajar. Jadi orang yang tidak mudah menyerah. Memang perjalanan ini perjuangan. Hidup ini ada perjuangan. Di mana kita tidak boleh menyerah. Kita harus menjadi orang yang tegar. Kita harus berani bayar harga. Kita harus bisa menghadapi setiap masalah. Masalah-masalah itu memang kalau bisa kita hindari. Tapi kalau memang tidak bisa kita hindari, hadapi. Masalah itu tidak boleh berlalu dengan waktu. Masalah itu harus diselesaikan. Masalah harus dihadapi. Dan untuk semua hal ini kita sadar sebagai orang yang percaya, kita tidak bisa menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Kita butuh Tuhan,
Itu sebabnya lagu selalu mengingatkan kita, ku perlu Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan. Bahkan Tuhan, aku tidak akan bergerak, aku tidak akan maju, aku tidak akan jalan kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, maka segala perkara akan dapat kita kerjakan. Bahkan kita dapat menanggungnya. Mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah adanya seorang gadis berusia 17 tahun. Di usia yang baru 17 tahun, masih muda, dia menghadapi sebuah sakit yang serius sekali. Dan paru-parunya setelah menjalani pengobatan yang rutin, diperiksa, ternyata sudah pada tingkat yang parah, rusak parah, dan dia harus hidup dengan oksigen. Terbaring di rumah sakit sampai satu ketika dokter memanggil keluarga dan memberitahukan kepada mereka, sebaiknya bawa pulang saja. Daripada berlama di rumah sakit dan menghabiskan seluruh biaya untuk pengobatannya, karena dari hasil medis tidak akan ada harapan untuk bisa tetap hidup. Bawa anak ini biar dia bisa menikmati sisa hidupnya di rumah bersama dengan keluarga. Orang tua ini akhirnya bersama dengan anaknya bawa pulang, dan anaknya bukan nggak tahu. Anaknya juga akhirnya tahu bahwa penyakit yang dialaminya tidak akan sembuh, melainkan membawa kematian. Dan hidupnya tidak lama lagi. Coba bayangkan kalau saudara di posisi yang seperti ini. Masih mampukah kita memiliki harapan hidup? Masih mampu dan bergairahkah kita menjalani hari-hari kita? Masihkah kita bisa mengucap syukur? Masihkah kita bisa tetap tidak mudah menyerah untuk berusaha terus dan tetap bisa survive menghadapi semuanya? Banyak orang menyerah. Banyak orang menyerah. Ketika gadis ini pulang ke rumah, udah pernah dengar cerita ini? Oke, dengerin dulu kali. Waktu dia pulang di rumah, gadis ini tetap jalanin kehidupan seperti biasa. Sebagai orang yang percaya sama Tuhan, tapi memang biasa ke gereja begitu-gitu aja. Akhirnya dia sempat berdoa juga. Tuhan, di sisa waktu yang ada, yang aku miliki, apa yang mesti kulakukan? Dia baca Alkitab, dan waktu dia baca, dia membaca satu ayat. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Setelah itu dia baca lagi 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Dan bagian akhir dia baca lagi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mungkin buat sebagian orang ketika membaca ayat ini ayat biasa. Tapi kali itu bagi seorang gadis usia 17 tahun ini, ketika dia membaca ini,
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maka seketika itu juga gadis ini bangkit dan ekstrim. Dia lepas itu selang oksigen, di mana untuk itu dia bertahan hidup. Dia bangun dan dipanggil, "Mama! Mama! Aku tidak akan mati. Aku hidup. Aku akan sembuh." Mamanya bingung. Tapi sejak itu ulahnya, anak ini bergairah luar biasa. Entah kenapa, tiba-tiba muncul iman seketika di dalam dirinya. Dari perkataan ayat yang berkata, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Mama, aku tidak akan mati. Aku telah sembuh. Wow. Besoknya diajak mamanya kembali ke dokter yang sama. "Dok, tolong periksa saya kembali." Dokter bingung. Nah, kami sudah periksa. Tahu rongsan paru-paru itu, MRI itu tidak boleh berulang kali kan? Karena sinar X itu berbahaya. Tapi karena keluarga memaksa, akhirnya dilakukan juga oleh tim medisnya. Dan waktu dia periksa, seketika itu dokter bingung karena melihat pemandangan yang berbeda. Dia lihat, kok paru-paru kiri dan kanannya jadi baru. Tidak ada kerusakan sama sekali. Dokter periksa berulang kali, nggak yakin, tetapi hasil yang sama. Dan sejak itu, anak ini tidak perlu berobat lagi karena sudah sembuh total. Bagian kedua yang dihadapi oleh Yesus ketika menghadapi tantangan kehidupan. Yesus tidak lari. Tapi dia lari kepada Bapa. Dia tidak lari dari sebuah persoalan. Dia lari kepada Tuhan, kepada Allah dengan doa. Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tadi dalam drama sudah ditampilkan. Dia tidak suruh orang dukung doa. Tapi dia berdoa bagi dirinya juga. Dia minta orang-orang, murid-muridnya, kamu juga perlu berdoa agar jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab Yesus sangat tahu apa yang kemudian waktu-waktu berikutnya, apa yang kelak akan dia harus alami. Dia bukan tidak tahu, sebentar lagi ada orang yang akan mengkhianati dan menangkap dia. Sebentar lagi dia akan difitnah, kemudian dia akan diperlakukan yang tidak menyenangkan. Bukan karena kesalahannya. Dan dia berpikir jauh bukan cuma untuk dirinya, tapi bagi murid-muridnya. Kamu berdoa sama Bapa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan, agar kelak ketika kamu lihat apa yang akan terjadi, kamu tidak jatuh dan meninggalkan aku. Tapi kenyataannya sulit untuk orang berdoa untuk memahami, mengerti apa yang dikatakan Yesus. Dan akhirnya murid ini tidak berdoa. Maka ketika dia melihat kejadian berikutnya bukan, maka murid-murid Yesus, bahkan yang paling dekat timnya siapa itu? Ada 3 orang. Yohanes, Yakobus, dan Petrus kan? Ini semua orang yang waktu Yesus diadili berada di mana? Di Alkitab tulis, mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berdiri jauh-jauh. Petrus yang pernah berkata, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal.
Tetapi pada kenyataannya begitu diuji, menghadapi tantangan, kemudian dia akan meninggalkan. Aku tidak pernah kenal. Oh, menyangkal. Siapa yang menyangkal Yesus akan disangkal oleh Bapa di surga. Nah, Yesus sadar itu. Dan untuk dirinya sendiri, dia datang kepada Bapa merendahkan diri. Dia berdoa. Bagi kita sekalian, jika kita belajar untuk menerapkan pola hidup Yesus ini, terbiasa menghadapi tantangan dengan doa, maka kita tidak ketika menghadapi masalah, bukan berpikir cari teman untuk bercerita. Tidak akan berpikir untuk cari yang lainnya solusi orang pintar. Tidak cari hal-hal yang negatif. Tetapi dia akan datang kepada Bapa dan menceritakan segalanya. Dia tahu dia tidak akan kuat menghadapinya. Kembali lagi aku datang. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawaku sebagai tebusan dosa manusia. Yesus mengajarkan bahwa menghadapi tantangan yang berat, ada kekuatan yang sanggup memberi topangan, yaitu kekuatan doa. Kemarin di doa Menara Doa BPP, Badan Pengurus Pusat GBI Gunung Sari ditugaskan untuk melayani. Ibu Nonon sempat untuk menyampaikan tentang Hizkia, bukan? Nah, Hizkia menghadapi tantangan vonisnya Allah, bahwa dia punya sakit pasti mati. Apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Dalam hidup ini dokter boleh vonis dan keputusan dokter masih bisa diubah oleh Tuhan dengan kekuatan doa. Tapi kalau keputusan Tuhan itu nggak ada yang bisa merubahnya. Tapi dengan doa masih tetap bisa dirubah. Jadi betapa kuatnya kekuatan doa itu. Doa bisa mengubah segalanya. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berdoa, percaya. Nah, dari mana kita bisa percaya ada kekuatan? Ada 3 hal. Senjatanya orang Kristen dalam menghadapi masalah. Tadi, agar kita tidak mudah menyerah, pahami tujuan hidup kita. Hadapi setiap masalah. Saya punya destiny yang jelas untuk hidup saya. Tantangan, persoalan. Asal Yesus ada, pasti bisa kita hadapi. Yang kedua tadi, setiap tantangan hadapi dengan doa. Kedua, dengan baca Alkitab firman. Baca Alkitab firman seperti tadi perempuan gadis tadi. Begitu dia baca Alkitab, mungkin biasa ini ayatnya sebelumnya saya baca biasa-biasa. Tetapi mungkin ayat yang sama yang dulu biasa saya nggak ada apa-apanya. Tapi yang namanya kemarin kan saya sudah pernah sampaikan di khotbah saya. Berlaku kasih karunia. Ketika kita dapat kasih karunia untuk diselamatkan, untuk disembuhkan, untuk mengalami mujizat, untuk mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Buat orang lain itu biasa. Tapi buat orang yang dapat kasih karunia, dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan perempuan yang gadis tadi, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Begitu dia baca ayat yang mungkin, itu ayat bukan yang pertama, dia baru baca. Tapi kali itu dengan baca Alkitab, dia bisa bangkit iman yang kuat. Dan iman yang kuat mendorong dia bangkit tanpa logika,
seketika dia lepaskan semua spontanitas dan semua berlaku spontanitas, dia bangkit dari tempat tidurnya, dia bangkit dari sebuah vonis yang mengatakan dia mati. Dia bangkit dari sebuah ketentuan logika. Dan dia taruh harap percaya kepada Allah melalui firman. Dari mana iman itu timbul? Roma pasal 10 ayat 17 berkata dari mendengar firman. Dengar firman. Agar kita punya iman yang begitu makin bernyala-nyala, dengar firman. Allah mau berkata kepada kita, nah, tujuanku belum selesai bagimu. Ada hal yang masih harus kukerjakan di dalam diri engkau. Secara alamiah dia boleh vonis engkau. Secara medis, tapi waktumu belum selesai. Masih mau dikaryakan. Atau mungkin seperti Hizkia. Sudah selesai Hizkia. Engkau mati, lebih baik sekarang kumpulkan keluargamu, sampaikan pesan terakhir. Tapi Hizkia hadapi semua dengan doa. Ketika dapat vonis, dia pergi ke kamar, dia berlutut. Bapa, Tuhan. Apa? Ingatlah. Dia berdoa. Dia curahkan semuanya. Dengan tangisan. Katanya tangisan kita itu ditampung di kirbatnya Allah ya. Setiap doa. Setiap orang yang hancur hati akan mampu mengubah hati Allah. Dan ketika Allah turun tangan, dia dapat mengerjakan hal yang luar biasa. Tapi sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Yesus yang ketiga dan terakhir. Apa yang kita pelajari dari Yesus? Dia berserah kepada kehendak Bapa. Bapa sekiranya boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Sekiranya boleh, izinkan aku tidak mengalami apa yang harus kualami. Tapi kalau itu yang harus kualami, berikanlah aku kekuatan untuk dapat menjalani. Kira-kira begitu. Kalau boleh, aku tidak menghadapi masalah ini. Tapi kalau itu menjadi bagian rencana Tuhan dalam hidup saya, yang harus digenapi, izinkan aku untuk mendapat kekuatan, berilah aku kekuatan untuk dapat menjalani apa yang Engkau kehendaki. Itu yang disebut, kalau boleh bukan kehendakku, lalukan, tapi bukan kehendakku yang terjadi. Bagaimana mungkin bisa hal ini terjadi? Bisa. Seperti Yesus di atas semuanya yang luar biasa, dia menyerahkan kepada apa yang menjadi kehendak Bapa. Meskipun memiliki kehendak sendiri setiap kita punya ego yang luar biasa, namun kita perlu menundukkan pada kehendak Bapa yang tentu lebih sempurna dari kehendak kita. Yang membuat perjalanan kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan itu dikatakan Alkitab. Jalanku bukanlah jalanmu. Terus apa lagi? Oh, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanku bukanlah jalanmu. Perhatikan ayat ini. Ming, di mana Ming? Adanya. Biasa jago ayat. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Maka jalanku, kata Tuhan, bukanlah jalanmu. Maka jalannya Tuhan tidak kita pakai. Paham nih ayatnya?
Jadi mulai dari rancangan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Kalau orang tidak membuat rancangan Tuhan menjadi rancangan kita, maka jalan Tuhan tidak kita pilih jalan kita. Tapi sebaliknya, jika kita mau kenakan rancangan Allah jadi rancangan kita, maka jalan Tuhan jadi jalan kita. Paham sampai sini? Adanya sebuah jeda perbedaan. Yesus menundukkan diri. Kolose pasalnya yang ke Filipi pasal 2. Coba mari kita baca. Boleh tayangkan ayat yang kelima mulai. Perhatikan di sini ayatnya ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hari ini kita belajar dalam peringatan atau perenungan tentang Jumat Agung bahwa Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Mari terus kita latih diri kita dan hidup kita untuk menundukkan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap kita punya keinginan. Setiap kita punya rancangan. Setiap kita punya apa yang kita mau lakukan. Tapi di atas semuanya, mari belajar untuk tundukkan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan cara kenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus. Yesus tahu, Bapa, aku akan mengalami semua penganiayaan. Aku akan mengalami semua fitnah. Aku akan mengalami semua cercaan. Aku akan diolok-olok. Bahkan di atas kayu salib, orang-orang nanti akan berkata, jika engkau anak Allah turun. Aku diuji, aku ditantang bahwa aku ini benar apa tidak. Sebagai anak Allah. Tapi aku tahu, aku tidak boleh menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Karena aku ditugaskan untuk menjadi manusia. Dan menggantikan mereka yang harusnya dihukum Bapa. Aku tidak boleh berada di posisi seperti Allah. Tapi aku harus berada di posisi seperti mereka. Ini gak mudah. Untuk menyelami perasaan orang lain itu tidak mudah. Lebih banyak kita pengen dimengerti tanpa mau mengerti orang lain. Lebih banyak kita kepengen apa yang saya mau dipenuhi ketimbang kita berpikir apa yang bisa kubuat untuk engkau. Kita lebih terlatih berpusat pada diri sendiri. Tapi Allah tidak demikian dalam pribadi Yesus. Dia tidak menempatkan diri. Ayat berikutnya dari yang tadi. Ayat yang ke-6. Filipi pasal 2. Apa dikatakan? Yang walaupun dalam rupa Allah. Ini tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Aku ini Allah loh. Aku ini ada di surga loh. Aku ini patutnya dimuliakan loh. Aku ini patutnya tidak diperlakukan kayak gini loh. Itu kalau yang masih berpikir kayak gitu, berpikir untuk dirinya. Tapi kalau melatih diri, kemudian ayat berikutnya, melainkan ayat 7, dia kosongkan. Who I am, who am I, siapa saya. Turun. Biar Yesus, biar Allah
yang bertata di sini. Ego diturunkan. Keinginan, kemauan diturunkan. Rancangan diturunkan. Dikosongkan. Dikuras. Banyak manusia sudah punya database dalam hidupnya. Ya, kita diajar. Penuh dengan apa yang kita sebut dengan pengetahuan. Tapi seringkali manusia membatasi Tuhan dengan apa yang kita ketahui. Pengetahuan kita membuat kita membatasi apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Tapi Yesus kosongkan semuanya. Posisi kesetaraan dengan Allah dia kosongkan. Dia tidak mengambil posisinya Allah. Tapi menjadi sama katanya dengan manusia. Dan dalam keadaan ayat 8. Sebagai manusia. Ia merendahkan dirinya untuk memberikan keteladanan. Dan taat sampai mati. T-A-A-T. Taat. Jika kita melatih hidup selalu belajar taat. Dari yang kelihatan. Maka engkau bisa taat kepada yang tak kelihatan. Jangan bilang saya taat sama Allah. Tapi terhadap yang kau lihat aja Anda tidak mampu taat. T-A-A-T. Taat. Bahkan sampai mati sekalipun harus di kayu salib. Tuhan kalau boleh matinya langsung dicambuk mati begitu. Gak perlu sampai digantung-gantung. Kalau digantung begitu pantek mati deh. Gak mati-mati. Tergantung. Dari jam 9 pagi menjalani prosesi penderitaan yang luar biasa dalam sejarah hidup manusia. Itu sebabnya karena dia tahu dia berdoa bergumul sampai pecah pembuluh darah. Bertetesan darah. Keringat harusnya air, yang keluar adalah darah. Kenapa? Karena pembuluh darah pada pecah. Itu gambaran yang luar biasa. Mudah buat kita baca ini. Mudah. Menanggung penderitaan karena kesalahan sendiri, itu wajar. Tapi menanggung penderitaan karena ada rancangan Allah yang harus dijalani, itu berat. Tetapi ayat menulis, ayat 9 happy ending. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan pada akhirnya mengaruniakan nama di atas segala nama. Sampai sekarang dan masa yang akan datang. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu bisa terjadi setelah semua prosesnya dia jalani. Kadang kita kepengen instan, kita kepengen sesuatu yang menurut cara-cara kita. Kita banyak memiliki jalan-jalan kita sendiri. Tapi hari ini, mari saya dan saudara belajar. Sehingga Allah tidak lagi berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku. Oh, rancanganmu bukan aja rancanganku. Persoalannya, rancangan kita bukan rancangan Allah. Allah nggak pakai rancangan kita sebagai rancangan. Dia jauh lebih tahu. Kalau dia pakai rancangan kita, maka cuma terbatas apa yang dari batasan manusia. Sebab rancanganmu bukan rancangan. Aku tidak pakai rancanganmu. Tapi aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan
damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Happy ending pada akhirnya. Setelah kita menjalani prosesnya Tuhan akan happy ending. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala di dalam. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Hari ini mungkin biasa buat kita masuk dalam perjamuan kudus. Tapi mungkin hari ini buat pribadi-pribadi tertentu akan menjadi peristiwa yang luar biasa. Kita mengenal betapa baiknya Tuhan. Dia teguh menghadapi tantangan hidup yang dijalani. Dengan tidak mudah menyerah. Kedua, menghadapi dengan doa. Baca Alkitab dan beriman. Ketiga, berserah kepada kehendak Bapa. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit diri. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sekali lagi katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku Yesus Engkau. Haleluya, haleluya. Bapa, kami telah dengar firman-Mu. Engkau teguh menghadapi tantangan. Tantangan kehidupan yang telah Engkau ketahui sebelumnya. Dan itu jauh lebih berat ketimbang kami belum tahu apa yang harus kami hadapi. Engkau tidak memilih untuk lari dari semua tantangan itu, melainkan menghadapinya. Engkau tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan kekuatan dari Bapa. Dengan datang berdoa, bahkan berserah kepada kehendak Bapa. Di Jumat Agung ini kami belajar sebuah teladan yang telah Engkau tinggalkan, yang menghantarkan
kepadamu ya Tuhan. Kemampuan untuk melaksanakan apa yang menjadi rancangan Bapa dalam kehidupan pribadi Yesus. Demikian pun kami, mampukan kami sampai akhir hidup kami dapat mencapai apa yang menjadi rancangan Allah yang indah bagi hidup kami. Apa yang kami tahu terbatas Tuhan, tapi Engkau lebih tahu dan lebih mengerti yang terbaik buat kami. Hari ini kembali kami memperingati akan pengorbananmu yang begitu besar. Pengorbanan bukan harta benda. Pengorbanan yang menurunkan dan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba yang mau taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tubuhmu hancur lebur oleh cambukan manusia. Darahmu tercurah. Engkau menahan derita dan sakit yang tiada tara. Hanya demi kami manusia. Bapa, terima kasih buat kasih. Kasih yang begitu besar kepada kami. Kasih yang dengan tangan terbuka menerima segala kekurangan dan kelemahan kami. Kasih yang mampu menerima kami apa adanya. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang sejati. Thanks God. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Saat ini ada pada kami masuk dalam perjamuan kudus. Sebuah sakramen yang sakral untuk kami lakukan dengan benar. Perkenankan kami dan layakkan kami untuk menerimanya. Agar segala kutuk dosa dipatahkan dan segala berkat turun atas kami. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit disembuhkan, dan yang mengalami sebuah pergumulan yang besar, kami mendapat kemenangan. Mujizat masih terjadi. Kami percaya. Turunkanlah berkat-Mu atas roti dan anggur, sehingga barang siapa yang menerimanya, kami boleh manunggal bersatu dengan Tuhan, sumber kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami selanjutnya. Kuduskan setiap kami yang melayani. Dalam nama Yesus Tuhan.